kejahatan. Siap-siap untuk dilenyapkan dari muka bumi. Bapak Gembala kok nakut-nakutin? Ya firman Tuhan kan bukan nakut-nakutin. Saya hanya menyampaikan. Itu loh. Amin. Ya. Nah, jadi itu ketiga jenis ibadah kemarin yang saya sampaikan. Ibadah raya, ibadah komsel, dan juga apa lagi? Yang kedua, hubungan pribadi. Nah itu harus kita lakukan dulu. Itu yang tanggal 13. Lalu mendengarkan nasihat gembala dan mendengarkan firman Tuhan. Itu ketiga hal itu. Ya. Nah, ketiga hal ini dulu kita lakukan di sini dulu setiap hari. Gak mungkin Tuhan melenyapkan kita karena Tuhan melihat apa yang dikerjakan tangan kita. Jadi kalau kita, hati kita, mata kita, tubuh kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kira-kira Tuhan membinasakan tidak? Tidak. Karena Tuhan kita baik. Itu. Amin. Nah, baca dalam perjanjian baru. Ya, baca. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, Ya. tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Iya, ibadah itu mengandung janji, berguna dalam segala hal. Jadi hubungan pribadi kita itu berguna bagi Tuhan. Ibadah raya itu berguna bagi Tuhan. Mendengarkan nasihat gembala itu berguna bagi Tuhan. Jadi kalau kita mendengarkan nasihat gembala, ya kita sama dengan mendengarkan nasihat Tuhan Yesus. Amin. Karena dari mulut saya itu adalah firman, adalah kebenaran. Dari mulut gembala itu adalah apa? Nasihat Tuhan Yesus. Itu. Dah paham? Baca Ulangan 5 ayat 10. Ulangan 5 ayat 10. Ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Nah itu perhatikan ini ayat. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kita harus usahakan kita masuk daftar nama ini. Ya, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan harus memberikan waktunya ketika hal yang tanggal 13 itu. Setiap hari Minggu ibadah dan hubungan pribadinya. Nah, apakah kita sudah melakukan itu dalam 1 minggu ini? Setiap hari baca Alkitab, berdoa ini supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, itu kalau menjadi murid, itu kalau menjadi jemaat, itu kalau menjadi anak Tuhan. Nah, mari kita lihat topik ini. Kita lihat temanya ini. Ya. Janji Tuhan kepada orang yang setia beribadah. Ini seri keduanya. Ya. Nah, kalau saya pikir itu dalam kurung, perhatikan, secara pribadi saya sudah mengalami. Makanya saya angkat ini tema. Ya. Jadi saya tidak berani mengangkat tema ini kepada jemaat kalau saya tidak mengalami. Saya pribadi loh, enggak ikut anak saya. Saya pribadi. Jadi awal saya itu bertobat dari tahun 2004, saya sudah mengalami ini. Makanya saya berani menyampaikan ini kepada jemaat dan juga kepada semua orang. Dan juga penginjilan pun ini berani saya memperkatakan. Kalau kau setia mengikuti Tuhan, hidupmu akan diberkati Tuhan. Karena saya sudah mengalami. Nah, jadi kita itu ikut Tuhan, pengalaman kita yang melakukan firman Tuhan itu mau kita kasih tahu ke orang supaya ada kuasa mengalir. Jadi jangan kita sampaikan firman ke orang kita tidak mengalami itu.